Luar biasa. Allahu Akbar. Bisa semua? Apakah ada semua? Yang ikhwan suaranya kecil banget. Kayaknya volumenya lagi nol. Kita gedein dulu. Apa kabar semua? Ya, yang ikhwan gak mau dapat hadiah. Hadiahnya banyak loh. Ya, pertama-tama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan tak lupa kita selalu curahkan salam dan salawat kita ke tujuan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, ayo tidak mau mulai nih. Pagi ini kita acara apa ya? Subuh ceria. Pagi ini temanya apa? Mana suara yang ikhwan? Temanya apa pagi ini? Enggak ada suaranya. Apa temanya? Hadiahnya banyak kok, yang suaranya keren. Banyak hadiah loh. Temanya apa tadi? Tuh suaranya cuma Zubair aja yang kedengeran. Kayaknya masih ngantuk ya. Siapa yang tadi berangkat mandi dulu? Yang lain yang ada di tangan gak mandi. Lupa, cuma sikat gigi aja. Cuma cuci muka doang. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kepada para semua peserta Ahad Subuh Ceria masjid kita yang tercinta, Masjid Baitur Rahim. Datang kepada ayah bunda yang bersedia hadir menemani Ananda untuk mengikuti kegiatan yang insya Allah akan dibuat oleh panitia rutin setiap bulan. Mohon doanya dari ayah bunda agar acara ini bisa terselenggara dengan baik. Di Baitur Rahim ini anak-anak yang belum, mungkin ayah bunda punya saudara, keponakan, tetangga yang belum lancar baca Al-Quran, yang belum tahu hadis, silahkan mendaftar ke panitia atau dengan Bapak Ustadz Selamat untuk mendaftarkan anaknya mengaji bersama kita di Masjid Baitur Rahim. Ya, nanti jadwalnya bisa bertanya dengan beliau. Acara yang pertama, selamat datang kepada Pak Selamat dan belum ada lagi yang Pak Selamat. Pak Imiat. Ya. Sambil menunggu Kak Oja dalam perjalanan ke sini, kita sedikit ada pemanasan. Kita ada games, ya, kita ada games. Nanti bisa dibantu oleh Bunda Caca. Gamesnya, ayo. Lupa Bunda, kita menampilkan nih teman-teman Baitur Rahim yang udah ngaji di sini. Yang pertama, kita akan panggilkan teman kita. Ada yang namanya Ananda Salsabila. Silakan Ananda Salsabila menempati tempat yang disediakan. Silakan. Tadi ada beberapa kabel tapi laptopnya harus ada dulu. Belum yang dicoba soalnya. Sudah hadir? Nunggu Ustadz. Ananda Abdul Rozak sudah hadir? Insya Allah. Sini sayang. Kemudian Abdul Rozak sini. Kemudian Ananda Arselin sebelah Samsa. Kemudian ada Ananda Zubair. Ayo kita lihat teman-teman kita yang sudah belajar di Masjid Baitur Rahim. Teman-teman, nanti kita Salsabila akan membacakan surat Al-Munaziyat. Kemudian Arselin akan bacakan doa apa nak harian ya? Doa bacakan hadis, Masya Allah. Kemudian Zubair akan bacakan surat apa yang doa harian, Masya Allah.
siapa yang dibuka suratnya? Yang pertama kita berikan kepada Salsabila surat An-Naziyah. Yang sudah hafal silakan ikuti dalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa Itu udah tuh ada layar gini. Belum dihubungin ke laptop, jadi belum ada. Ya kan belum ada laptopnya, belum dikonek, jadi masih standby. Falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafid aidha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idam karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa'idha ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha
يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khairan Ananda Salsabila. Takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya bacaan hadis pakai Ananda Aceh. Maka cabang dari iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman mempunyai lebih dari 70 cabang. Yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan dan malu adalah salah satu dari iman. Hadis riwayat Muslim. Khairan Ananda Aceh. Kemudian kita mendengarkan bacaan surat An-Najm yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Razak. Silakan dibuka surat An-Najmnya sayang. Yuk, sama-sama dengarkan dalam hatinya bacaan temannya Abdul Razak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Takbir. Mana suaranya? Takbir. Allah Akbar. Pengen nggak seperti Abdul Razak? Seperti Salsabila yang lainnya? Kepengen menjadi hafal Quran? Siapa yang pengen jadi hafal Quran? Siapa yang menjadi hafizah? Ini nggak ada yang di tangan? Iya dong.
kerjaan di rumah. Jadi sekarang mulai hari ini ganti tuh hobinya. Jangan lagi megang apa tuh namanya? Orang bilang setan gepeng ya. Ya, udah kurangin. Gak ada pahalanya. Apalagi yang tonton apa yang ditonton? Siapa yang di sini punya HP pribadi? Yuk, waduh. Oh, mudah-mudahan berguna HP-nya ya, bermanfaat. Mulai sekarang cintai Al-Quran, sayangi Al-Quran, supaya nanti ketika kita udah besar menjadi penghafal Quran, ketika orang tua sudah meninggal dunia, Al-Quran akan menjadi syafaat buat orang tua kita. Hadiah yang terindah buat orang tua kita adalah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, insya Allah. Lanjut ya, siapa yang mau hadir? Kita game sedikit ya. Game sedikit. Oh iya, Zubair dulu, Masya Allah, lupa nak, Masya Allah. Silakan Zubair baca apa? Oh itu. Doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Doa ketika masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Doa ketika mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khaifatih. Alhamdulillah, barakallah. Anak-anak yang kami sayangi, teman-teman ini karena sudah berani tampil, sudah memberikan yang terbaik buat teman-teman, ada bingkisan dari panitia yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Selamat. Silakan. Dengan Ibu Widawati. Masya Allah Ibu. Selamat datang Ibu. Bu Hidayati. Ada anak-anak berdiri boleh? Yang tadi yang rakyat, ya. Sebelumnya kami perkenalkan dulu kepada adik-adik semua. Kalau Ananda Abdul Rozak itu dari Tamu. Jadi Ananda Abdul Rozak ini pernah sekolah di mana? Di TK Sahabat ya. Sekarang di mana? Schooling Imam Nawawi. Oh, Masya Allah. Jadi dia alumni dari TK Sahabat yang berada di Pulau Siri ini. Kemudian kalau Ananda Zubair itu sekolahnya di mana? Di SD Al-Izah. Masya Allah, dia di TK SD Al-Izah. Kemudian Ananda Al-Izah. Al-Ansar. jadi ada yang di Al-Ansar, ada yang di Al-Izah, ada yang di beberapa sekolah. Kalau beliau anak-anak kita yang tiga ini, alhamdulillah belajar di TPQ Baitur Rahim. Jadi sore-sore mereka belajar di sini, menambah di samping di sekolahnya sudah dapat, menambah pendalaman untuk asin. Juga kita ajarkan di sini doa-doa maupun pengetahuan tangan. Jadi silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menitipkan anaknya di TPQ Baitur Rahim. Jadi kelasnya hanya sore. Jadi kita ada kelas sore, silakan bagi yang ingin menitipkan anak-anaknya. Beliau belajar, jadi kita tidak hanya belajar baca tahsin, belajar juga hadis, belajar juga doa-doa tertentu untuk kegiatan sehari-hari. Demikian mungkin kepada Bu Widiawati untuk memberikan hadiah kepada Ananda Rozak. Ananda Zubair.
Ananda Salsabila ya. Ananda Salsabila. Kemudian terakhir Ananda Ajlin. Terima kasih Ustaz. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kiranya akan menyelenggarakan kegiatan ini juga mungkin di sekolahnya, di kelompok ibu-ibu, bapak-bapak mau menyelenggarakan, silakan hubungi kami. Kita bisa kerjasama untuk penyelenggaranya. Artinya nanti bisa aja nanti kelompok pokoknya dari TK apa atau SD apa bisa bekerja sama-sama kita. Sebagian nanti dari anak-anak kita tadi dari pokoknya dari SD Al-Iza pengen bekerja sama dengan kita menyelenggarakan ini, silakan nanti bisa menghubungi kami sehingga nanti anak-anak sebagian itu pokoknya dari SD Al-Iza atau dari tempat yang lain, silakan aja dari TK yang lain. Di samping juga nanti ada yang umum. Demikian, terima kasih. Jazakallahu khairan Pak. Silakan Ananda yang soleh sekalian kembali ke tempat duduknya nak. Tetap semangat ya. Lanjut ya. Semangat menunggu Kak Oja setelah hadir di tempat kita. Kita games sedikit ya. Ada games. Yo, Mama Bunda. Yo, kita bikin 2 kelompok akhwat, 2 kelompok ikhwan. 1 kelompok 10 orang. Yo, 10 orang. Yo, Bunda Caca, ikhwan 2 kelompok. Yo, berbaris sini tuh Bunda lagi. Manjang diri, Bu. Manjang diri. Yo. 10, 1 kelompok 10. Yo, sini saya. Sini kami ya, Pak. Sini ya. Yuk sini ya. Sini. Rafa sini. Rafa bikin 10. Yuk. Rafa ketuanya, Rafa ketua. Yuk, belakang manjang belakang. Yuk, satu lagi, 1 kelompok lagi yang ikhwan. Ayo, semangat. Yuk. Ayo abang-abang ganteng. Sini. Yuk. Ayo paduan. Yuk. Sorry. Coba hitung 10 belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sip. Yuk, sini satu lagi. Kelompok lagi. 10 hitung ke belakang ya, 10 ya. 10 ya. Itu sampai 10 jumlahnya, timnya, tim ketuanya ya. Tim ketuanya. Tadi udah nyala tapi mati sendiri lagi tempel di nyala udah. Sini udah nyala udah juga. Oh ini tuh apa? Tinggal dikonekin ke laptop. Oh laptop. Ada nggak laptop?
semuanya. Ya. Perhatikan satu kata. Perhatikan semua peserta sore-sorehan. Kami akan berikan satu kata. Yang kata itu harus diperagakan oleh semua peserta. Nggak bersuara nanti. Yang bersuara bulan dulu. Jangan kunci mulutnya. Ya. Jadi satu kata itu harus diperagakan oleh ketua. Nanti yang paling ujung menyebutkan gerakan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Misalnya ya, katanya misalnya makan. Berarti temennya harus gimana gerakannya? Nggak boleh bersuara, dilarang bersuara. Tidak bersuara ya boy. Sayang, yuk, jauh-jauh.
subuh, tidur, bangun, langsung sholat ya, nggak mandi lagi ya. Oh iya, kok jujur banget sih? Nggak boleh bohong. Baik, adik luar biasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah lemes sih, belum makan nasi uduk ya? Belum. Biasanya kalau pagi-pagi makannya apa? Pak? Belum makan? Ih, kasihan banget. Baik, tapi kalau belum makan harus semangat dong, ya. Kenapa kita mau belajar, ya? Coba kalau coba dengar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, adik-adik yang luar biasa yang pagi hari ini tampak cantik-cantik dan tampan-tampan semuanya. Hah? Kebalik. Fitnah. Oh, kebalik salah. Oh, berarti ini yang apa? Oh, ini tampan. Oh, emang kamu tampan? Iya. Baik, maaf. Baik, hari-hari semuanya yang tampan-tampan dan yang cantik-cantik semuanya, luar biasa. Pagi hari ini adik-adik bisa hadir ya. Biasanya nih kalau pagi-pagi itu plus ya, bangun subuh tadi pagi-pagi yang bangun subuhnya paling gampang dibangunin siapa? Oh, benar. Masya Allah. Yang bangun subuhnya tadi pagi dibanguninnya sampai disiram sama dia ada nggak? Oh, nggak ada. Kali ada yang disiram ya, habis sudah dibangunin berkali-kali, nggak bangun, disiram. Baik adik-adik semuanya, tentunya pagi hari ini sebelum kita mulai kajian, kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah. Apa yang indah itu adik-adik? Tadi udah belum baca doa? Belum? Doa supaya ilmu yang bermanfaat. Ada yang hafal nggak? Apa? Coba yang hafal mana? Bagaimana bunyi doa untuk ilmu yang bermanfaat? Sini ke depan, sini. Masya Allah. Sini. Wah, tadi kata panitia ada hadiahnya. Siapa namanya? Siapa? Subair. Kamu Subair. Tiga. Kamu hafal doa dapat ilmu yang bermanfaat? Coba dibaca, ajarin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Masya Allah, luar biasa. Hafal enggak? Coba bareng-bareng Ikhwan sama Ahwat, mana yang hafal? Biasanya kalau yang hafal suaranya kedengarannya lebih rame. Coba kita mulai. Wahid, Innan, Salasa. Zubair, kira-kira yang Zubair dengar nih, mana yang lebih rame mengucapkan doanya? Yang laki-laki atau yang perempuan? Jujur. Yang mentang-mentang laki-laki bilangnya laki-laki. Coba yang mana? Ya. Minta maaf deh. Baik, ini Zubair, ambil hatinya saya. Pilih sendiri, tapi jangan semua, satu aja. Kalau semua nanti habis loh sama kamu. Juga ini jujur. Katanya yang awal, tapi minta maaf saya laki-laki, maaf ya. Baik, ketika semuanya yang luar biasa, yuk setelah itu kita berdoa sudah selesai. Kita yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan pujian yang indah. Bunyinya gimana? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, senang sekali hari ini. Ini adik-adik yang berapa kajian hari ini? Atau datang ke sini? Udah kedua kali setiap subuh nih. Oh, Masya Allah, luar biasa. Yang lain tidak pada hadir atau tak kelihatan ya? Kayaknya lebih banyak nih. Yang lain pada kemana nih? Jangan-jangan yang lain pada ketiduran ya. Semalam tidurnya kemalaman kayaknya. Adik-adik kalau malam tidur sampai jam berapa? Jam 10. Waduh, kamu bikin martabak jam 10 tidur malaman. Jangan malam ya. Tidur itu jam 9 lah paling lama juga. Ya bangun subuhnya nggak susah. Kalau adik pengen punya gampang, maka malamnya tidurnya jangan kemalaman. Itu dia. Baik adik-adik semuanya, di sini di meja ini sudah ada hadiah. Waduh, Masya Allah banyak hadiah. Ya. Dan juga nanti Kauja juga mau kasih tambahan hadiah nih. Ada tambahan hadiah coklat dan Kauja. Kalau nanti bisa jawab pertanyaan. Oke? Nah, supaya bisa jawab pertanyaan, syaratnya adik-adik harus mendengarkan dan mencatat. Oke ya? Kita perhatikan semuanya. Kita adik yang ahwat kelihatan ya ini? Kelihatan ya? Baik adik-adik semuanya. Tematik hari ini apa judulnya adik-adik? Al-Quran. Masya Allah. Tapi sebelum kajian dimulai, kau aja mau ngasih tahu sama adik-adik. Kita datang ke sini, adik-adik datang ke sini, tahu tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu. Emang ilmu salah apa dituntut? Banyak belajar, kau jauh ajar ya, untuk ngakilan ya. Bukan ya, menuntut ilmu supaya apa? Ayo, tahu gak? Kenapa kita belajar menuntut ilmu agama? Supaya apa? Supaya kita bukan, ya itu bonusnya lah kalau pinter. Supaya apa? Kewajiban seorang muslim. Betul, tapi sebenarnya ada yang lebih dari itu tujuannya. Ada yang tahu gak? Kalau dia kasih aja nih, yang jawabannya tepat. Bisa menjadi wajah dia, ya. Tapi ada yang lebih dari itu. Ayo, ada tahu gak? Tadi katanya kewajiban jadi amal jariah. Ada yang lebih dari itu, tahu gak? Ibu bermanfaat, supaya dapat ilmu bermanfaat. Tujuannya apa? Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Masuk surga bertepat. Ya, tahu nggak untuk apa? Untuk apa? Mau nanya lagi? Untuk dimudahkan jalannya menuju surga. Adik-adik, loh, apa bedanya kalau dengan masuk surga? Beda adik-adik. Karena ilmu itu jalan yang akan dimudahkan oleh Allah. Untuk masuknya nanti dengan alat yang lain. Apa syaratnya adik-adik? Mengamalkan ilmunya. Ya adik-adik, kalau kita udah belajar, itu berarti kita udah dapat satu tiket yang Allah berikan untuk dimudahkan jalannya menuju surga. Sebagaimana dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapa namanya? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi yang menuju surga. Oke, ambil hadiahnya. Silakan pilih sendiri. Masya Allah. Betul. Man salaka, siapa yang berjalan, tariqan. Ya. Man salaka, siapa yang mencari jalan tariqan yaltamisu fihi ilman. Untuk apa adik-adik? Mendapatkan ilmu. Sahalallahu, Allah akan mudahkan lahu, baginya, bihi, dengan ilmu tersebut, tariqan, jalannya, ilal jannah, ke surga. Tuh. Jadi adik-adik kita belajar, adik-adik datang pagi-pagi ke sini supaya Allah kasih jalan mudah ke surga. Memang kalau jalan ke surga itu susah ya? Susah. Ya adik-adik. Tapi sebenarnya nggak susah. Yang bikin susah itu adalah iblis, adik-adik. Dibuat jalan ke surga itu samar-samar. Adik-adik ya, samar-samar. Makanya adik-adik kita datang ke sini supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Caranya nih, supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Pertama, diam dan tidak berisi. Oh, yang ngobrol berarti nanti nggak dapat ilmu bermanfaat tuh. Kenapa? Karena kan ngobrol nggak nyimak. Kalau nggak nyimak nggak dapat ilmu. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama supaya dapat ilmu yang bermanfaat apa? Diam, tidak berisi. Yang kedua adik-adik, supaya dapat ilmu yang bermanfaat apa? Apa? Ilmu. Ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Tapi adik-adik ya, yang dicatat semua ya, yang dicatat ya semua, yang dicatat cukup ya, ada tanda checklist seperti ini. Oke, udah bisa catat semua belum? Belum bisa, dengerin aja ya, nggak apa-apa nanti. Oh iya, yang nyatet nanti ada pertanyaan, boleh nyontek catatannya sendiri, tapi catatannya sendiri, catatan teman ya, catatan sendiri, cuma boleh nyontek. Kalau di sekolah nggak boleh kalau nyontek ya, dimatiin bu guru nanti ya, sama pak guru ya. Baik, yang berikutnya adik-adik tahu nggak? Kita di sini hadir, itu adik-adik turun di tengah-tengah kita ini makhluk gaib. Tahu nggak makhluk gaib siapa? Setan. Malaikat, iya. Tapi ternyata selain malaikat ada makhluk gaib yang lain yang hadir. Siapa juga? Bala tentaranya iblis. Siapa dia adik-adik? Dari bangsa jin. Ya, syaitan. Syaitan. Siapa lagi? Syaitan. Syaitan apa? Pocong gitu, penggelangan, kuntil bapak, bukan ya, sendal bolong, sepatu bolong, suster ngesot, suster jalan, suster lari ya, ya. Jin, tahu nggak adik-adik ngapain itu jin disuruh sama iblis supaya kita rojak dia masuk surga? Enggak juga. Oke, yang jelas adik-adik ini yang namanya iblis dan pasukannya itu dia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Oke? Jadi tujuannya jin datang nempelin teman-teman yang suka ngobrol dan bercanda. Ini ada yang ngobrol dari tadi. Ayo, mau kajian apa mau ngobrol? Mau kajian apa mau ngobrol? Nah, kalau ada yang ngobrol, tandanya apa adik-adik? Tandanya
dia ketempelan jin. Tuh ya. Ih takut. Benar nih adik-adik, ketempelan jin. Kenapa coba adik-adik? Iblis bilang sama pasukannya, hei pasukanku, iya bos, kamu datang ya ke kajian-kajian, ke majelis-majelis ilmu. Siap? Ngapain? Belajar ya bos? Bukan belajar. Kamu nggak mau belajar. Udah paham neraka kita mati. Kamu tujuannya bikin yang hadir nggak dapat ilmu. Kenapa bos? Karena adik-adik tahu tidak? Kata Rasulullah dalam sebuah hadis semacam ini, faqihun wahidun, satu orang yang paham ilmu agama, asyaddu ala syaitan, susah dikalahkan oleh setan, min alfin abidin, daripada 1000 orang yang rajin ibadah tapi gak punya ilmu agama tuh. Jadi gini kata jin atau iblis tadi, ya suruh kalian supaya nempelin orang-orang di majelis ilmu, bikin mereka tidur, kalau bisa bikin mereka ngorok. Adik-adik di kajian ada tuh di pojok tidur. Makanya adik-adik dinamain orang-orang yang suka tidur dan ngorok namanya kelompok jirok. Tahu gak jirok apa? Ngaji sambil ngorok. Itu adik-adik yang ada lagi yang disebut namanya jiler. Tahu gak apa jiler adik-adik? Ngaji sambil ngiler. Ada yang terakhir namanya kelompok cinta. Pinter, nggak tidur, nggak ngorok, nggak ngiler, dan dia nyatet tuh. Nah, biasanya jin nempelin adik-adik nih, dibikin, tuh temennya ganggu aja, bercanda aja. Kan kalau bercanda adik-adik nggak dapat ilmu. Makanya kata iblis, kalian mulut mereka nggak punya ilmu. Karena kalau punya ilmu kita susah nyesatin mereka. Karena tadi kata salah faqihul wahidun, atau orang yang punya ilmu agama susah tuh. Kita nggak bisa nyesatin orang yang punya ilmu. Makanya bikin mereka bodoh, nggak punya ilmu agama tuh aja ya. Nah, yang ketempelan jin nanti yang ngobrol, yang bercanda, yang berisik kita suruh ke depan. Oh, ngapain kau aja? Mau dihukum ya? Enggak, dihukum enggak. Kau aja malah nolongin supaya jin yang nempel yang membuat adik-adik ngobrol dan bercanda lepas tuh. Makanya nanti ke depan baca ayat-ayat pengusir gangguan jin. Di antaranya apa adik-adik? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sama ayat kursi. Nah, yang ngobrol, yang bercanda ke depannya harus mau. Loh, kok gitu Pak aja maksa nih? Bukannya maksa, nolongin. Kalau daripada kalian ketempelan jin terus kasihan. Ya. Jadi nanti nggak bisa punya ilmu. Akhirnya jadi apa? Mudah disesatkan oleh iblis. Oke ya? Kalau ada yang ngobrol sepakat ya ke depannya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Setuju mau? Oke, itu lagi tiga wahid dan talasa. Tenang. Adik-adik semuanya, kenapa kita harus cinta Al-Quran? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Al-Quran teman hidup, Masya Allah. Selain itu, ayo, pedoman hidup, ya. Sudah jadi Islam, iya bagus, Masya Allah. Biar tambah imannya kali ya, bukan jadi Islam, kita kan dari Islam, ya. Biar tambah imannya, Masya Allah. Ada nggak? Apa? Mendekat kepada Allah, Masya Allah. Jawabannya pinter-pinter banget sih. Ada nggak? Ya.
TikTok, TikTok. Tahu? Nggak? Lupa? Kamu? Dapat pahala? Masya Allah. Luar biasa. Tapi adik-adik, selain nambah iman, selain apa tadi? Dapat pahala, ya, ternyata ada yang lebih besar dari itu kalau kita cinta Al-Quran, adik-adik. Tapi sebelumnya, kau aja makan dulu. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kitab suci, ya bagus. Ada lagi yang lain? Apa itu Al-Quran? Apa? Firman Allah, itu yang paling tepat adik-adik. Ya, Al-Quran kalamullah, ya. Kalau perkataan Allah bukan makhluk, adik-adik ya. Al-Quran adalah kalamullah, ya, bukan makhluk. Sebagaimana kata Imam Al-Muzani, beliau berkata Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apa sih kalam, adik-adik? Perkataan Allah. Jadi Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan perkataan malaikat Jibril. Tapi Al-Quran adalah perkataan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adik-adik ya. Jadi bukan makhluk. Kalau makhluk itu apa? Makhluk itu maksudnya yang diciptakan. Kayak manusia itu makhluk, jin makhluk, malaikat makhluk, hewan makhluk, bintang makhluk, bulan makhluk. Tapi kalau Al-Quran bukan makhluk, ya, bukan Allah ciptakan, tapi Allah ucapkan. Tuh bedanya adik-adik ya. Jadi nggak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Tapi makanya adik-adik, emang ada aja yang bilang Al-Quran makhluk? Ada dulu di zamannya Imam Ahmad, adik-adik. Ada pemahaman yang mengatakan Quran adalah makhluk, ya. Emang kenapa aja kalau Al-Quran dikatakan makhluk? Jadi Al-Quran dikatakan makhluk, berarti Al-Quran itu ada bisa kekurangannya. Sebagaimana makhluk itu adik-adik banyak kekurangannya, kayak manusia, jin, malaikat banyak kekurangan. Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran bisa saja ada kekurangannya dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Makanya adik-adik, ini pemahaman yang keliru. Berarti Al-Quran tetap tidak sempurna. Itu adik-adik ya. Dia ditentang sama Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad penjara, adik-adik. Gara-gara apa aja? Dan Imam Ahmad berkata Al-Quran kalamullah, ya, ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tuh ya adik-adik ya. Udah kan belum? Udah, lanjut ya. Adik-adik semuanya, ada yang tahu gak apa itu mukjizat Al-Quran? Tahu gak mukjizat Al-Quran apa? Adik-adik, banyak sekarang di Amerika, di Inggris, berbondong-bondong orang-orang kafir masuk Islam. Yo. Tahu gak kenapa? Gara-gara mereka baca Al-Quran. Hebat ya Al-Quran. Hebat tadi. Orang-orang di Eropa masuk Islam bukan karena diiming-iming, dijanjiin, dikasih mie 1 dus. Bukan adik-adik. Bukan pula dijanjiin dikasih mobil Ferrari kalau masuk Islam. Tapi mereka masuk Islam karena baca Al-Quran.
Mau'idhah itu adik-adik artinya Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, yang akan mengobati hati, penyakit-penyakit di dalam hati. Tuh. Jadi adik-adik, Al-Quran itu penyembuh penyakit di dalam hati. Adik-adik kalau lagi stres, adik stres nggak ya? Oh nggak mungkin ya. Kalau adik-adik lagi banyak pikiran, caranya gampang, baca Al-Quran, bukan meditasi adik-adik. Ya, apalagi muterin, apa namanya adik-adik? Ya, lingkaran yang terbuat dari emas supaya mengeluarkan bunyi, namanya apa ya? Ya, itu banyak adik orang Islam yang ikut-ikutan meditasi. Tahu nggak adik-adik meditasi? Nggak tahu ya? Meditasi itu diem, ya kakinya istilah kayak orang duduk terus diem gitu adik-adik. Itu sebenarnya adik-adik tata caranya orang Buddha. Ya, dalam Islam kalau kita mau tenang baca Al-Quran, bukan meditasi. Kenapa? Karena meditasi itu adalah tata caranya orang Buddha. Iya, ya. Orang Buddha itu adik-adik coba lihat deh para biksunya duduk tenang sambil muterin apa namanya mangkok yang dari kuningan, lalu diputerin supaya keluarin bunyi. Yang bunyinya itu katanya bisa menenangkan, padahal adik-adik ketenangan tersebut sumbernya dari jin. Ya, kalau yang dari Allah adalah Al-Quran. Pertama. Yang kedua, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wa huda, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Oh, jadi adik-adik ini punya Al-Quran. Makanya adik-adik banyak orang masuk Islam ini yang orang-orang kafir, adik-adik cerita, wah dulu saya tuh kalau hidup sempit, waktu kenal Islam dada saya kayak banyak penyakit, kesempitan. Tapi ketika saya baca Al-Quran, terasa dada saya menjadi plong gitu adik-adik ya. Makanya adik-adik, wasyifa'un lima fis sudur, adalah obat bagi penyakit di dalam hati. Tuh ya. Baik, sudah tutup belum? Ayo. Jadi mukjizat Al-Quran ada 3. Yang pertama apa? Penyembuh penyakit. Yang kedua, petunjuk. Yang ketiga, rahmat. Apa itu rahmat? Tetangga saya kalau jatuh, itu teman kamu ya. Apa itu rahmat? Rahmat itu adik-adik pemberian dari Allah. Bentuknya apa kalau aja? Macam-macam. Kasih sayang, ketenangan, apalagi bukan kaya. Kasih sayang, ketenangan, adik-adik ya. Apalagi adik-adik? Iya, pokoknya yang membuat hati itu merasa nyaman, adik ya. Itulah namanya rahmat. Itu pemberian dari Allah. Lanjut ya. Nanti kita ada ceritanya adik-adik. Nah, kenapa sih harus cinta Al-Quran? Saya bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Kenapa harus cinta Al-Quran? Ya, bisa masuk surga, Masya Allah. Ada nggak? Hah? Kenapa ya? Pergi haji? Oh, surga. Ya, betul. Masya Allah. Tapi adik-adik ada yang lebih dari itu jawabannya adik-adik. Apa adik-adik ini? Yang pertama adik-adik, Al-Quran akan jadi penolong. Tuh. Ya adik-adik.
sejengkal. Tuh. Sekarang nih matahari berapa meter ada gini? 100 meter. Kebakar dong kita ketika bukan 1 juta meter, wah kecil. 150 juta kilometer. Itu jarak matahari sekarang. Tapi kalau adik-adik jam 12 siang berdiri di tengah lapangan, kira-kira sanggup nggak? Nggak sanggup. Padahal jaraknya 150 juta kilometer. Tapi nanti adik-adik di padang mahsyar jaraknya dekat sekali. Tuh. Lalu adik-adik manusia dikumpulkan, innakum tuhsyaruna. Sesungguhnya akan dikumpulkan pada hari kiamat bijalan. Adik-adik nanti nih di antara kita ada yang dikumpulkan sama Allah dalam keadaan berjalan kaki dari alam barzah, dibangkitin, ngumpul di padang mahsyar jalan kaki. Aduh. Padang mahsyar ada di mana ya? Di Padang, semoga Barat. Mentang-mentang namanya Padang, bukan. Tahu adik-adik di mana Padang mahsyar? Nggak tahu. Di Arab. Hah? Padang mahsyar itu adik-adik tempatnya di bumi ini. Di mana tuh Bang Jo? Di Mesir? Bukan, tapi di bumi ini. Ya, nanti adik-adik setelah hari kiamat, semua bangunan, pepohonan, lautan rata semuanya, tidak ada air. Lalu kemudian kiamat terjadi, Allah ganti hamparan bumi yang udah berantakan dengan hamparan pasir yang berwarna putih seperti tepung roti. Ya, itulah pada mahsyar. Tuh, ya. Nanti ada yang datang dikumpulin nih. Ketika manusia udah meninggal semua dikumpul. Tiupan trompet yang adik-adik setelah yang hancur dibangkitkan manusia lalu kumpul. Ada yang jalan kaki, ya. Ada yang naik bangun, yang jalannya dengan cara naik kendaraan. Keren adik-adik. Naik mobil tuh aja naik apa? Bukan. Ya. Kendaraan nanti di akhirat bukan tepat adik-adik ya. Tapi hewan tunggangan, kuda, onta, ya. Tapi adik-adik ada yang menyedihkan. Waktu jaruna ala wujuhihim, ada yang dikumpulkan dengan cara berjalannya pakai mukanya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Gimana cara jalan wajah? Jangan tanya sama wajah gimana cara jalannya, yang jelas seperti menyeret. Emang bisa wajah? Oh, bisa. Kalau Allah bisa membuat kita berjalan dengan kaki, maka Allah bisa dengan wajah kita. Tuh. Kenapa itu wajah? Itulah orang yang Allah hinakan. Dulunya di dunia mereka tidak mentaati Allah, banyak berbuat dosa, maka Allah hinakan dengan cara mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Tuh. Wah, adik-adik saat itu matahari didekatkan, yang jaraknya sangat dekat sekali adik-adik, ya, dekat sekali. Sampai-sampai adik-adik kata salam, manusia saat itu berkeringat, saking panasnya. Udah itu adik-adik manusia gitu, ada apa adik-adik? Tahu nggak? Yuhsarun nasu yaumal qiyamah ufatan uratan gurtan. Manusia dikumpulkan di hari kiamat ufatan, nggak pakai sendal, uratan, nggak pakai baju, alias bugil. Bugil, iya, ya, telanjang, iya. Wah, udah telanjang, matahari dekat, makanya
Aku kau itu keadaan nanti di padang mahsyar adik-adik. Ditenggelamkan semata kaki, panas luar biasa. Ada juga kata seorang adik yang berkeringat sampai keringatnya menenggelamkan lututnya sampai sini banjir. Ya, berarti akan-akan orang itu dimasukkan ke dalam panci yang berisi air, yang airnya setinggi mata kaki, lalu di bawah pancinya apinya menyala-nyala. Ada juga yang sepinggan, ada juga yang seleher, bahkan kata Rasulullah adik-adik ada yang ditenggelamkan sampai di atas kepalanya. Tuh, ya. Pokoknya adik-adik ini siksaan pertama di padang mahsyar adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik, saat itu kita pasti butuh pertolongan. Di antaranya adik-adik yang bisa menolong kita adalah Al-Quran. Tuh, ya, iya Al-Quran. Gimana caranya Al-Quran adik-adik? Al-Quran akan minta kepada Allah, ya Allah, dulu Al-Quran bisa ngomong aja, bisa adik-adik. Kok bisa ngomong? Karena adik-adik tahu nggak? Nanti di alam barzah kita akan didatangi oleh orang yang keadaannya ada salah satu, ada dua keadaan adik-adik. Kalau orangnya baik, dia akan didatangi oleh orang yang tubuhnya tampan, wajahnya bersih. Lalu orang yang melihat didatangi orang yang tampan dan bersih bertanya, man anta? Siapa kamu? Lalu orang yang pertama itu, ana amaluka. Saya adalah amal soleh perbuatanmu. Tuh. Tapi kalau orang yang tidak rajin ibadah, banyak buat dosa, datang ada orang yang wajahnya jelek, bau, hitam. Pokoknya kondisinya gak enak adik-adik. Orang yang melihat kalau berkata, apa kamu? Anda. Kata orang itu, mana anda? Lalu saya berkata adik-adik, anda amaluka. Saya adalah amalan perbuatan jelekmu. Tuh. Makanya adik-adik nanti di akhirat Al-Quran bisa ngomong. Bilang sama Allah, ya Allah, ini dulu anak-anak yang ngaji pagi-pagi di sini baca Al-Qurannya rajin sampai dia meninggal rajin baca Al-Quran. Tolong ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Tuh, dikasih sama Allah. Aku izinkan kamu memberi syafaat. Al-Quran langsung datang kepada sahabat Al-Quran yang suka baca Al-Quran. Tuh adik-adik. Makanya adik-adik Al-Quran, kata adik-adik apa salah? Iqra Al-Quran, jala Al-Quran. Innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi mereka yang suka membaca Al-Quran. Ya, itu adik-adik. Ya, Al-Quran akan datang di hari kiamat tuh. Maka adik-adik semuanya rajin baca Quran. Karena nanti yang bisa memberikan syafaat di hari itu di padang mahsyar, syafaat yang pertama adalah Al-Quran. Orang tua adik-adik gak bisa berikan syafaat. Tuh, gak bisa. Ya. Bahkan amal soleh yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, seperti sholat ataupun yang lainnya adik-adik pada hari itu gak bisa. Karena nanti sholat itu beda lagi urusan adik-adik. Sholat itu nanti bagiannya nolongnya di saat ditimbang. Tapi kalau pada hari itu yang nolong Al-Quran. Ini kata siapa nih? Kata Rasulullah. Bukan kata kau ya, Rasulullah. Ya. Iqra Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang
menjadi penolong li ashabi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Tuh ya, adik-adik kalau sering baca Al-Quran jadi sahabat Al-Quran. Siapa sih yang jadi sahabat Al-Quran adik-adik? Kata seorang ulama adik-adik, al-mulazimina litilawatihil amilina fihi. Orang yang disebut sahabat Al-Quran, sahibul Quran, sahibul Quran adik-adik adalah al-mulazimina, yang melazimkan, yang sering membaca Al-Quran litilawatihi, membaca Al-Quran, kemudian wal amilina fihi, ya, dia mengamalkan isi Al-Quran. Itu adik-adik ya. Ini adik-adik, kapan ini menolong? Kapan nih? Pada saat hari kiamat. Catat adik-adik ya, Al-Quran jadi menolong pada hari kiamat. Makanya adik-adik temanya bagus nih adik-adik, aku cinta Al-Quran. Tapi adik-adik, cinta Al-Quran bukan sekedar diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan cara membaca Al-Quran ya, dan mengamalkannya. Adik-adik pada mau tanya, mana yang lebih afdol? Orang yang hafal Al-Quran tapi jarang baca Al-Quran, atau orang yang jarang hafal Al-Quran tapi rajin baca Al-Quran? Mana yang lebih afdol? Orang yang hafalannya tidak banyak tapi rajin baca Al-Quran, daripada dia hafal 30 juz tapi gak pernah baca Al-Quran setelah itu. Maka adik-adik, yang lebih utama adalah orang yang kedua. Jadi adik-adik, kalau hafalnya sedikit, jangan sedih. Jangan bilang, kok aku gak bisa jadi sahabat Al-Quran nih kalau aja hafalanku sedikit, jangan sedih ya. Karena jadi sahabat Al-Quran itu bukan yang hafalannya banyak, tapi yang sering baca Al-Quran. Tapi tentunya adik-adik, kalau dia hafal Al-Qurannya banyak dan dia sering baca Al-Quran, jelas ini lebih utama, lebih tinggi derajatnya. Ya adik-adik, udah hafal 30 juz, rajin baca Al-Quran setelah itu, wah ini mah udah tinggi ya di derajatnya ya. Akhirnya hafalannya sedikit walaupun sering baca Al-Quran ya. Tapi kalau yang hafal Quran 30 juz atau juz 30 aja, tapi setelah itu gak mau baca Al-Quran lagi, derajatnya lebih rendah daripada yang hafalannya sedikit tapi rajin baca Al-Quran. Itu adik ya. Lanjut ya. Nah, kali siapakah sahibul Quran? Nih, kita sudah katakan ya bahwasanya Al-Quran itu adik-adik, sahabat Al-Quran itu adalah orang yang apa adik-adik? Mulazimin, mereka yang melazimkan, yang sering membaca Al-Quran litilawatihi, kemudian wal amilina, dan mengamalkan isi Al-Quran. Inilah orangnya, orang yang disebut sahabat Al-Quran. Tuh, mau gak jadi teman Al-Quran? Mau gak jadi sahabat Al-Quran? Mau tahu aja. Karena kalau jadi sahabat Quran nanti kiamat akan ditolong. Nah adik-adik semuanya, ada kisah nih adik-adik. Tahu belum? Kalau dia mau kasih kisah sebagai kajian penutup kita adik-adik. Ini sampai jam berapa ya tahunnya ya? Oh, setengah 7. Sampai jam berapa ya? Setengah 7. Wah, entar lagi dong. Yuk, tiba-tiba ya. Ya, adik-adik, ada kisah. Pernah nggak dengar kisahnya Usaid bin Hudayr? Pernah dengar nggak? Pernah dengar kisah Usaid bin Hudayr? Usaid bin Al-Hudayr? Ya. Aduh, nggak pernah dengar
di kota Mekah, Madinah atau Mekah, aja lupa ya. Usaid bin Khudair yang siap-siap mau berangkat perang, menyiapkan kuda perang di malam harinya, dia melihat, wah, malam ini indah sekali ya, langit-langit yang bertaburan bintang. Lalu adik-adik, karena begitu indahnya malam tersebut, Usaid bersama anaknya duduk di bawah pohon. Adik-adik apa? Duduk di bawah pohon. Ya. Lalu adik-adik, ketika Usaid duduk, Usaid melantunkan apa adik-adik? Melantunkan ayat Al-Quran. Ada yang apa nggak soal Al-Quran? Apa? Enggak. Lagi asik-asiknya duduk adik-adik, lagi duduk beliau baca apa adik-adik? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika hudan lil muttaqin. Adik-adik baru baca 2 ayat, kudanya adik-adik meringkik-ringkik. Adik-adik, hah? Ini kuda ngapain sih? Meringkik-ringkik padahal baru baca 2 ayat adik-adik. Maka ketika kudanya meringkik-ringkik, Usaid diam adik-adik. Tiba-tiba kudanya diam lagi adik-adik. Ini kenapa sih? Oh, tiba-tiba meringkik. Udah, lanjutin adik-adik. Beliau lanjutkan lagi adik-adik suratnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiba-tiba adik-adik meringkik lagi. Adik-adik ya. Tapi ini tambah lebih kacau adik-adik. Kenapa adik-adik? Kudanya ringkik-ringkik sambil nendang-nendang. Usaid bingung. Ini kenapa sih ini? Akhirnya Usaid diam. Udah diam lagi lah. Ya adik-adik. Kudanya ikut diam lagi. Aneh. Akhirnya adik-adik Usaid baca lagi sampai bisa melanjutkan ayat ke-4-nya. Walladzina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Muflihun. Tiba-tiba kudanya makin meringkik. Wah, dia makin nendang-nendang. Ya. Usaid udah diambil anaknya yang saat sedang diotak keinjek. Ya adik-adik. Ya. Tiba-tiba adik-adik ketika Usaid, ini kenapa sih? Saya baca Quran dia meringkik, saya diam dia diam. Akhirnya Usaid diam. Tapi tiba-tiba adik-adik ketika Usaid memandang ke atas langit, ternyata apa adik-adik? Turun awan. Awannya adik-adik seperti payung. Ya. Seperti apa adik? Seperti payung. Ya. Seperti payung. Usaid kata, apa ini? Di payung adik-adik. Akhirnya adik-adik Usaid malam itu nggak melanjutkan baca. Kok ada apa-apa? Besok paginya adik-adik, besok paginya Usaid pergi menemui Rasulullah. Ya, menemui Rasulullah ke rumahnya.
Lalu adik-adik, Rasul pun tersenyum. Kok senyum sih kan? Senyum. Apa adik-adik? Kata Rasulullah, tilka malaikatnya Usain. Itu adalah malaikat wahai Usain. Dan lisautika yang turun untuk mendengarkan bacaanmu. Walau qara'ta li asbahat yang nasu la yadurnasu ilaiha la tatawara minhum. Kalau kamu lanjutkan bacaanmu wahai Usain, itu malaikat turun, kelihatan wujudnya, dan manusia akan melihat malaikat tersebut turun. Subhanallah. Ya, ternyata kisah tersebut, awal tersebut adalah suara malaikat. Masya Allah, ya. Wow. Kok bisa kalau dia? Kok bisa kalau dia? Karena adik-adik, kata Rasulullah, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, kemudian ma'asafaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Nah, hari terakhir pelajaran kita adik-adik hari ini tentang kisah Usain adik-adik. Yang pertama, orang yang senang membaca Al-Quran maka dan mencintai Al-Quran akan jadi temannya malaikat. Tuh ya, temannya nggak apa adik-adik, nggak kaleng-kaleng adik-adik ya, temannya nggak kaleng-kaleng ya, bukan polisi. Apa adik-adik lagi flu? Ya, nah adik-adik semuanya, maka teman orang yang suka membaca Al-Quran adalah siapa? Malaikat. Nggak kaleng-kaleng adik-adik dia. Bukan satpam, bukan polisi, bukan abri teman adik-adik, tapi malaikat. Lebih hebat adik-adik ya daripada semuanya. Baik adik semuanya, demikian kajian kita di hari ini. Kita akan buka tanya jawab ya. Kalau jangan adik-adik, kalau ada kesempatan untuk bertanya dulu. Kalau enggak, baru kau yang tanya. Ada yang mau nanya enggak? Oh, nanya apa? Apa? Oh, kan tadi udah jelasin. Sampai bisa jawab nih, temannya nanya. Kenapa kita yang jawab dikasih adik coba. Siapa yang bisa jawab sini, Bang? Oh, kamu nanya dulu, jangan sudah dulu yang lain. Sini kalau sini. Kamu siapa nama? Siapa namamu? Siapa namanya? Zaka, Siapa nanya apa tadi? kenapa kita harus cinta Al-Quran? Kamu coba, siapa namanya? Karena Hafiz Hafiz, kelas berapa? kelas 3, Apa jawabannya dari kelas karena bisa menyembuhkan penyakit. Anda bisa menjawab penyakit. Selain itu apa lagi? Mendapat pahala. Dapat pahala. Selain itu apa lagi? Ada yang lain nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Sini. Bisa. Kamu sini. Sini. Menolong kita pas Kamu siapa namanya? Ali
Nantinya banyak soalnya, jadi belinya enak. Siapa awal ada yang nanya nggak? Sini, depan. Sini. Ya, depan. Ya. Sini. Siapa nanya? Salsa. Salsa. Berapa rasa? Kelas 6. Nah, apa pertanyaannya? Al-Quran itu bisa jadi penolong di mana aja sih? Di mana aja? Di mana aja, jadi kayak kasa di akhirat doang, bisa nggak sih kayak di dalam kubur gitu? Dalam kubur. Kalau saya bisa jawab. Pertanyaan salah. Al-Quran cuma bisa nolong di mana? Al-Quran bisa nolong di mana aja sih? Masa cuma di akhirat doang? Di dalam kubur bisa nggak nolong Al-Quran? Nah, bisa nggak? Coba ke depan yang mau jawab dikasih hadiah. Jangan ada orang lengkapin dong. Oh kamu dapat hadiah juga mau akid. Sini, depan. Jadi yang jawab kalian sendiri kan. Kalau salah kami lurusin, kalau benar insya Allah. Baik, siapa namanya? Sarah. Sarah. Berapa Sarah? 5. 5. Jawab terus Sarah. Al-Quran bisa membantu waktu kubur. Al-Quran bisa memperluas kubur. Ya kubur. Bisa diperluas. Bisa diperluas. Jawabannya luar biasa. Al-Quran bisa membantu di alam kubur. Bentuknya apa? Luas. Ini yang di apa kuburan? Oh gitu. Kuburan jadi luas. Tuh. Tuh adik-adik. Tapi nggak ada cerita. Nanti di alam barzah akan datang seseorang yang tampan tampilannya. Tubuhnya bagus, wajahnya tampan, wajahnya putih. Siapa dia? Bukan malaikat, bukan nakir, bukan. Ya, dia adalah amal soleh. Dan tadi baca Al-Quran. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa adik-adik, ya? Karena amal soleh itu bentuknya macam-macam. Orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, rajin sedekah. Mereka nanti akan didatangi oleh orang yang tampan tubuhnya, tampan yang tubuhnya berwarna putih, yang itu adalah amal soleh. Baik. Oke, berikutnya. Ada yang bercanda nih adik-adik. Coba kita suruh ke depan yuk. Sini, ke depan yuk, sini. Sini berdua sini. Ayo sini. Ayo ke depan sini. Gak apa. Ayo dong. Ayo depan berdua. Ayo. Ayo. Biar jinnya nempel. Sini saya. Sini. Udah mau dulu. Siapa namanya? Ayo jangan lantai jatuh. Siapa namanya? Rafa sama Paki karena udah berarti sedang tempelan jin. Coba baca surat Al-Ikhlas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
nantinya yang nempel bisa nggak nempel lagi ya. Janji nggak bercanda lagi? Janji ya. Oke, karena udah ke depan kau jak klik hadiah, silahkan ambil hadiahnya. Bukan karena bercanda ya, karena udah ke depan sempet nih mau bercanda beda sama tadi. Pilih, sudah, ya, iya. Baik adik-adik semuanya yang luar biasa, demikian kajian kita. Nanti hanya dibagikan oleh wanita dari pertanyaan kajian. Adik-adik senang pertama adik-adik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan adik-adik cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kelak Al-Quran menjadi penolong adik-adik di Yaumal Hisab, di Yaumal Masyar, dan di alam barzah. Barakallahu fikum. Kita tutup ya bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik-adik semuanya jangan beranjak dulu, tetap di tempatnya. Mungkin nanti ada pengumuman dari panitia, dari Koja cukup siang. Terima kasih banyak. Masya Allah, barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk anak soleh. Yang ikhwan kenapa nih ikhwan nih nggak bisa tenang ya? Ayo, tunjukkan dong seorang penuntut ilmu. Duduknya tenang, rapi, nggak bercanda. Yo, masih ada hadiah nih ya. Untuk bunda-bunda nanti juga ada pertanyaan ya. Kami sediakan 4 hadiah untuk bunda-bundanya. Untuk anak soleh masih ada hadiah. Siapa yang mau hadiah? Duduk tenang, duduk tenang. Ayo, yo mulai ya. Tadi Kang Oja sudah memberikan nasihat tentang pentingnya belajar dan membaca Al-Quran. Coba sebutkan 2 saja manfaatnya. 2. Coba yang lain. Yang biru maju. Ya. 2 saja manfaatnya. Manfaat membaca Al-Quran. Bisa memberi syafaat di padang mahsyar, bisa melindungi dari siksa kubur. Betul nggak jawabannya? Hadiahnya. Lanjut. Tadi siapa yang datang pertama kali jam 4.15? Coba enggak daftar juga. Tahu ya siapa yang daftar pertama kali? Lanjut ya, masih banyak hadiahnya ya. Yang sudah cukup dulu biar ganti yang lain. Yang pertama kali.
sana ya. Satu. Siapa itu ya? Pasti orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabir.